Allah harus selalu kita dengungkan dalam kondisi apapun. Jamaah rahimakumullah, beberapa hari yang lalu budaya kita itu memperingati Hari Guru Nasional. Lalu di hari Sabtu yang lalu, yang 1 minggu sudah, itu ada sebuah wilayah di Cianjur yang di situ Allah menurunkan fenomena luar biasa, yaitu terjadinya gempa dan meninggalkan kesan yang terlihat merugikan penduduk yang ada di Cianjur, yaitu rusaknya beberapa bangunan rumah, lalu ditambah meninggalnya ratusan penduduk Cianjur yang tertimpa musibah itu. Dan di hari Senin yang lalu sampai hari Kamis, saya berada di Jakarta untuk ikut serta membicarakan dan merencanakan aksi apa yang harus kita lakukan di wilayah yang tertimpa musibah tersebut. Walaupun di media sosial itu berseliweran tentang berita bahwa terjadinya bencana gempa di Cianjur itu merupakan peringatan Allah terhadap kita, lebih khusus kepada penduduk Cianjur yang menurut berita di media sosial itu meningkatnya kemaksiatan kepada Allah katanya, tapi itu perlu dikaji lebih lanjut. Cuman saat ini saya bicara tentang berita yang tersebar di media sosial itu. Di antaranya adalah meningkatnya LGBT, kemudian pindahnya agama itu meningkat di sana. Tapi kita tidak fokus di situ, cuman fokus kita adalah itu merupakan pelajaran besar buat kita sebagai hamba Allah dengan adanya musibah itu. Maka satu, kita harus ikut berperan aktif untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh penduduk Cianjur sesama manusia, sehingga kita dalam frame kemanusiaan harus ikut terjun di sana lewat cara apapun. Nah, kemudian di malam ini mari kita mengkaji nasihat seorang guru, dan bisa kita bilang maha guru, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita kaji pada saat ini karena menghadapi rawannya terjadinya bencana, sehingga kita tidak punya cara lain kecuali harus mencari perlindungan dari yang maha memberi perlindungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita cari adalah bagaimana caranya kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada lain yang patut kita jadikan tempat bergantung
dan tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya teringat tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti juga kita baca di buku Riyadhus Shalihin ini. Saat Rasulullah membonceng Ibnu Abbas di atas kendaraannya, lalu karena Rasulullah ini termasuk seorang guru, seorang pendidik, maka harus mengajarkan sesuatu kepada muridnya, di antaranya adalah Ibnu Abbas tersebut. Nah, ini saya bacakan di malam ini untuk merefresh kembali tentang ingatan kita pada nasihat tersebut. Lalu di musim yang dalam tanda kutip rawan bencana ini, kita jadikan pedoman untuk agar kita itu selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Abbas yang menceritakan tentang kisah ini, pengalamannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala. Di riwayat lain dibilang kuntu rodifa. Yang terpenting adalah terjemahannya begini. Dari Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saya berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan Rasulullah berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, saat itu Ibnu Abbas masih kecil dan bersama Rasulullah. Saya akan mengajarimu beberapa kalimat yang itu merupakan nasihat. Yang pertama, ihfadillaha yahfaduka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nasihat Rasulullah ini pendek, tapi bagi kita harus meresapi apa yang dimaksud Rasulullah itu. Bagaimana cara menjaga Allah? Cara menjaga Allah adalah dengan cara menjalankan semua syariat Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan diantaranya dalam menjaga Allah adalah dalam kondisi apapun kita harus berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu disesuaikan dengan kondisinya. Maka kemudian pada kondisi tertentu ucapan yang itu merupakan zikir kepada Allah akan muncul. Ketika kita memulai satu pekerjaan, ingat Allah. Maka kemudian diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kena musibah, kecil atau besar, ingat Allah. Sehingga kemudian yang kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini kalimat sederhana, tapi kalau tidak terbiasa, ketika ketemu kesulitan, ketemu hal yang tidak mengenakkan, itu enggak muncul kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi malah meso. Yang muncul meso dari lisan seseorang itu.
Ketika menemukan sesuatu yang menakjubkan bisa kita bilang Allahu Akbar, Subhanallah, dan seterusnya. Dan itu cara kita menjaga Allah. Lalu ketika ada panggilan sholat, kita respon. Itu cara menjaga Allah. Dengan cara itulah kemudian Allah akan menjaga kita. Ihfadillah tajid tijahaka. Jagalah Allah, kamu akan menemui Allah di depanmu. Maksudnya Allah akan bersamamu dan selalu dekat kamu untuk menolong kamu. Nasihat Rasulullah pendek. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah, kata Rasulullah. Mintalah kepada Allah. Tapi ini jangan diterjemah kemudian tidak dibedakan mana yang nanti rana untuk kita bisa minta kepada sesama dan mana rana yang hanya minta kepada Allah. Jangan kemudian dengan nasihat ini lalu hilang hubungan sosial sesama itu. Tidak begitu. Cuman minta yang itu tidak bisa terrealisasi kecuali Allah. Mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Yang dimaksud adalah itu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta pertolongan, yang sifat pertolongan itu tidak bisa dilakukan siapapun kecuali ke Allah, mintalah Allah. Jangan minta yang lain. Walaupun kita tetap mengambil sebab. Contoh, ketika kita sakit, yang bisa menyembuhkan penyakit hanya Allah. Dan tempat kita bergantung hanya Allah. Tapi jangan kemudian menafikan sebab. Nggak mau minum obat, nggak mau periksa ke dokter. Jangan begitu. Tetap kita harus mengambil sebab juga, tapi setelah itu menyerahkan diri kepada Allah. Karena Allah ketika menurunkan penyakit, juga menurunkan obatnya. Dan obat itulah yang dimaksud penyebab itu tadi. Sehingga jangan kemudian ada dalil ini ketika diberi sakit, dinasihati oleh orang, pergilah ke dokter. Tidak, tempat bergantung saya hanya Allah. Itu menunjukkan kesombongan. Bukan menunjukkan kemurnian akidah. Ya kita mengambil sebab, kemudian minta pertolongan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kemudian nasihat berikutnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan nasihat yang ini mendidik tentang optimis kita bahwa hanya Allah yang menyelesaikan segala-galanya. Terjemahnya adalah, dan ketahuilah bahwa jika ada kelompok atau umat yang mereka itu bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali sesuatu yang memang sudah diputuskan Allah buatmu. Apa maksudnya? Nasihat ini memberi spirit kepada kita bahwa kita boleh berharap kepada yang lain, tapi sebatas itu wasilah. Ujung-ujungnya yang kita dapat adalah apa yang sudah ditentukan dan ditulis oleh Allah. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan dari sesama, itu tidak kecewa.
Dan tempat bergantung kita, tempat zikir kita itu hanya Allah. Sehingga tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat marah, tidak ada sifat mencemooh. Karena memang kita sudah berusaha, tapi itu yang kita dapat. Sehingga mendidik karakter kita, lalu muncul sikap, alhamdulillah, walaupun saya mendapatkan sedikit, saya sudah berusaha dan inilah yang diberikan oleh Allah. Sehingga jangan marahi orang. Gimana orang kok nggak memperhatikan kami? Jangan begitu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Begitu juga kalau ada golongan, kalau ada umat, kalau ada kelompok bersatu untuk mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu apa yang sudah ditulis oleh Allah. Nasihat ini memberi spirit akidah terhadap kita, nggak usah resah dalam hidup itu. Dan nggak usah merasa takut yang berlebihan. Yang saya katakan takut berlebihan itu, orang setelah itu tidak ada sikap hati-hati sehingga terlihat ceroboh. Tetap kita hati-hati, tapi jangan menjadikan apa yang kita dengar dari orang bahwa mereka akan mencelakakan kita itu kemudian menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Yakinlah bahwa walaupun ada upaya dari mereka untuk mencelakakan kita, tapi yang akan terjadi adalah apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Namun tetap harus ada kehati-hatian dari kita. Jangan nekat. Jangan nekat. Artinya begini, saya ambil contoh. Ada kelompok di hadapan sana, sudah teriak, dan kita mengerti bahwa mereka akan membunuh kita. Lalu kita ingat nasihat ini, jangan kemudian diam aja. Terserah kamu mau mencelakakan kami, kalau Allah tidak mengizinkan nggak akan tuh diam aja. Enggak begitu maksudnya. Kita tetap hati-hati, tapi yakinlah bahwa segala-galanya sudah ditentukan Allah. Apa maksudnya? Dalam kondisi apapun, tempat bergantung kita adalah Allah itu. Maka kemudian ketika di jalan pun tetap kita mengikuti aturan, tidak serampangan. Sudahlah Allah kalau tidak mencelakakan saya melalui lalu lintas yang padat ini nggak akan celaka, ngawur. Ya tidak bisa begitu. Tetap kita harus hati-hati. Rufi'atil aklamu wajafatis suhuf. Pulpen yang dibuat Allah mencatat ketentuannya itu sudah diangkat, dan apa yang sudah dicatat Allah itu kering, sehingga keputusan itu sudah final. Tapi sekali lagi, ini kita tetap harus waspada. Nasihat ini diucapkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, tapi kita sebagai umatnya, kita harus mengadopsi dan mengambil ilmu tersebut. Maka sekali lagi, agar kita terlindungi dari mara bahaya dan apapun, cara yang efektif adalah jagalah Allah. Jagalah Allah dengan cara mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi kecuali cara itu. Nah, dari sini kemudian kalau kita baca di Riyadhus Shalihin, banyak hadis-hadis yang itu untaian kata dari seorang maha guru, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
disampaikan kepada kita. Di buku ini ada nasihat, tapi saya berhusnudon jamaah sudah pernah mendengarkan. Cuman ini merefresh kembali agar dalam kondisi yang kita serba dibayang-bayangi dengan banyaknya bencana, perlu kita refresh kembali ingatan kita. Dan ini adalah nasihat praktis, mudah kita jalankan. Kadang kita lupa. Yang pertama, An Abi Sa'id Rafi ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Sa'id Rafi ibnu Mu'alla radhiyallahu an berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjidi. Apakah kamu mau saya ajari sesuatu yang agung dari surat yang ada dalam Al-Quran sebelum kamu keluar meninggalkan masjid ini? Berarti Rasulullah saat itu berada di masjid. Kemudian ada Sa'id Rafi ibnu Mu'alla ini diomongi oleh Rasulullah, kamu mau nggak saya ajari sesuatu yang agung dari surat Al-Quran sebelum kamu meninggalkan masjid ini? Fa'akhadha biyadi. Lalu Rasulullah mengambil tangan saya, katanya berarti Rasulullah mengambil tangannya begini. Falamma aradna an nakhruja qultu. Maka ketika kami ingin keluar dari masjid, saya katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka qulta, wahai Rasulullah, engkau tadi bilang begini, la'u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Saya akan mengajari kamu sesuatu yang agung dari surat Al-Quran. Mana ya Rasulullah? Berarti dialog itu begini, setelah Rasulullah mengatakan mau mengajari itu, kok lama nggak segera diajarkan? Sehingga sahabat yang ingin segera mau meninggalkan masjid itu menagih. Mana ya Rasulullah, kok belum diajarkan? Qala, maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul Azim alladzi utituhu, rawahul Bukhari. Ternyata Rasulullah mengajarkan surat Fatihah, sesuatu yang agung yang ada di dalam surat yang ada dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani. Surat Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim alladzi utituhu, dan surat Al-Fatihah itu adalah merupakan Quran yang agung yang diberikan kepada saya. Mungkin ini yang dijadikan dalil oleh kalangan kaum muslimin, sering dalam momen-momen itu membaca Al-Fatihah. Rasulullah tidak menyampaikan teknisnya kayak apa, kapan dibaca dan seterusnya. Tapi perlu saya sampaikan kepada jamaah bahwa membaca surat Fatihah itu punya keagungan tersendiri. Bahkan nanti ada riwayat ketika ada seseorang minta diruqyah. Ruqyah itu cara pengobatan melalui doa. Itu yang meruqyah itu membacakan surat Fatihah. Dibacakan surat Fatihah. Nah, artinya apa? Saat ini
perlu kita merefresh ingatan kita kembali bahwa apa sih susahnya ketika kita mau tidur terus membaca surat Fatihah dulu, apa susahnya? Ketika dalam berkendara lalu sambil menikmati macetnya jalan kemudian membaca surat Fatihah, apa susahnya? Sementara informasi dari Rasulullah punya keagungan tersendiri. Dan itu termasuk zikir kepada Allah ya dengan membaca Fatihah itu. Itu penting. Makanya saking pentingnya tercermin Allah meletakkan syarat sahnya sholat adalah dengan membaca Fatihah itu. Dan Rasulullah mengatakan la sholata liman la yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang kecuali harus membaca surat Fatihah. Terlepas nanti dibuat perbedaan ulama kalau sholat jamaah itu makmumnya masih perlu membaca Fatihah atau ikut imam, itu kan sudah masalah ijtihadiyah. Tapi sesuatu yang esensial adalah ketika sholat harus membaca Fatihah. Dan melalui sholat itu, Fatihah itu kita baca 17 kali. 17 kali. Nah, ini nasihat seorang guru, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita nggak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian di hadis berikutnya, Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu di masalah surat Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas atau surat Qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Dan demi jiwa saya yang ada di tangannya, ini sumpah Rasulullah. Kalau Rasulullah sumpah itu kan berarti merupakan hal yang penting ini. Kalau nggak penting, kenapa Rasulullah sumpah? Kayak kita loh. Kalau mau menjelaskan kepada seseorang dan kita ingin apa yang kita jelaskan itu dipercaya, mesti sumpah. Demi Allah ini, gitu kan. Untuk meyakinkan. Nah, Rasulullah bersumpah di sini. Masalah Qul huwallahu ahad. Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Dan demi jiwa saya yang berada di tangannya bahwa Qul huwallahu ahad itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Ukurannya, timbangannya. Apa maksudnya? Saya akan mengatakan begini, tapi jangan dijadikan pedoman baku. Anjuran membaca Al-Quran itu kan penting dan harus kita ikuti. Lalu di antara kita itu kadang terbentur dengan kondisi yang kemudian kita mengatakan, saya ini orangnya sibuk. Kapan membaca Al-Quran? Padahal pahala membaca Al-Quran itu besar. Nah, dari informasi Sang Maha Guru ini, membaca Qul huwallahu ahad itu ukuran pahalanya dan ukuran pentingnya itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Tapi sekali lagi jangan dijadikan pedoman,
Daripada membaca Al-Quran sepertiga lama, mending membaca Qul huwallahu ahad. Jangan begitu. Artinya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ingat kepada Allah melalui membaca wahyu Allah, yaitu membaca Al-Quran. Ya kayak, mohon maaf, mungkin ada yang seperti saya juga. Saya itu, hidup saya itu banyak dimakan jalan. Misalnya aktivitas saya di kampus mungkin dari jam sekian sampai sekian, tapi dimakan jalan. Lah mosok dengan berkendara baca Al-Quran lah ya susah tuh. Maka apa? Mengambil manfaat dari nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, apa susahnya sambil nyetir sepeda motor baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Ringan, tapi pahalanya besar. Oleh karena itu, jangan sampai hidup kita itu lepas dari semuanya. Maka ada kaidah fikih, mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Harus ada yang diambil. Subhanallah. Islam itu sangat bijaksana. Tahu kalau kondisi pemeluknya itu bermacam-macam. Tapi Islam memberi solusi yang bijak. Apa? Membaca Qul huwallahu ahad itu, kata Rasulullah, ta'dilu Al-Quran. Baik itu isinya dan seterusnya. Karena surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu bicara masalah tauhid, bicara masalah akhlak. Walaupun singkat dan pendek itu. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ayak jizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Qur'an fi lailatin fasyaqqa dzalika alaihim. Dan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, apakah di antara kalian itu tidak mampu untuk membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, dan itu sulit bagi dia membaca sepertiga dalam satu malam. Itu sudah ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ayak jizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Qur'an fi lailatin fasyaqqa dzalika alaihim. Apakah ada di antara kamu itu lemah, tidak mampu untuk membaca sepertiga Quran dalam satu malam, sehingga hal itu menjadikan sulit bagi kalian atau bagi mereka? Waqalu, lalu para sahabat itu menjawab, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu seperti itu wahai Rasulullah, membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Jadi sahabat itu sudah jawab, siapa yang mampu di antara kita ya Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, Qul huwallahu ahad Allahu samad thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu porsinya sudah seperti sepertiga Al-Quran. Jawaban Rasulullah ini disampaikan kepada orang atau kepada para sahabat yang menjelaskan kepada Rasulullah bahwa kami ini sulit kalau dalam satu malam membaca sepertiga Al-Quran. Kata Rasulullah, ambil gantinya, yaitu membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad.
Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi sekali lagi, pertemuan malam ini jangan dijadikan pedoman lalu dinarasikan kata Ustadz kalau tidak membaca Qul huwallahu ahad itu sudah sepertiga Al-Quran sehingga ya wis bacaan aja Qul huwallahu ahad. Jangan begitu. Ini adalah solusi pengganti ketika di antara kita itu mengalami kesulitan tidak mampu membaca sepertiga Quran dalam satu malam, atau kita sulit untuk membaca Al-Quran, maka ambillah solusi yang teringan, yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Enteng kan? Itu. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Dan dari Sa'id Al-Khudri juga, bahwasanya ada seseorang yang mendengar orang lain membaca apa yang dibaca Qul huwallahu ahad, yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Yurad diduha, itu diulang-ulang. Jadi ada orang mendengar seseorang, orang ini loh kok membaca Qul huwallahu ahad diulang-ulang. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi hari, orang yang mendengar seseorang mengulang-ulang membaca Qul huwallahu ahad ini lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapor. Fadzakara dzalika, maka kemudian menjelaskan masalah itu. Wa kana ar-rajulu yataqalluha, dan orang ini memang sedikit amalannya, nggak banyak amalannya. Dan lapor, wahai Rasulullah, saya kok mendengar ada orang itu mengulang-ulang membaca Qul huwallahu ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang ini, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, dan demi jiwa saya yang ada di tangannya, yaitu Allah, innaha, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu la ta'dilu thulutsal Qur'an, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya apa? Kamu jangan risau dan jangan berburuk sangka terhadap orang yang membaca Qul huwallahu ahad dan mengulang-ulang itu. Itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan ini pengertiannya seperti hadis yang di atas tadi. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala fi Qul huwallahu ahad inha ta'dilu thulutsal Qur'an, rawahul Muslim. Hadis ini juga sama, menjelaskan bahwa membaca Qul huwallahu ahad itu seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu hadis surah. Wahai Rasulullah, saya ini senang membaca surat ini. Apa? Qul huwallahu ahad, yaitu Qul huwallahu ahad. Qala, maka Rasulullah menjawab, inna hubbaha adkhalakal jannah. Bahwasanya menyintai Qul huwallahu ahad itu penyebab kamu masuk surga. Penyebab kamu masuk surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Wa rawahul Bukhari fi shahihihi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari. Coba, ada orang klarifikasi tentang apa yang dilakukan dia tentang membaca surat Qul huwallahu ahad, dan itu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasul,
Saya ini kok suka ya membaca qul huwallahu ahad ini. Jawaban Rasulullah, inna hubbaha adkhalakal jannah. Bahwasanya menyintai qul huwallahu ahad itu penyebab kamu masuk surga. Kalau ada tanya, kenapa Ustaz? Jawabannya adalah dengan menyintai surat Al-Ikhlas itu berarti secara otomatis pengakuan ketauhidan dia. Dan nanti diimbangi dengan manifestasi amalan dia bahwa dia menunjukkan bertauhid. Mantap. Saya teringat tentang kisah waktu Rasulullah mengutus kelompok tentara untuk mengamati kekuatan musuh yang disebut dalam sejarah Sariyah. Sariyah itu adalah kelompok yang ditugasi untuk mengamati kekuatan musuh. Tiba-tiba pada satu saat mengetahui ada seseorang kalau sholat sunnah maksudnya, itu mesti rakaat kedua mesti membaca qul huwallahu ahad, mesti. Nah, para sahabat yang masuk dalam kelompok Sariyah ini, kelompok yang ditugasi untuk mengamati kekuatan musuh, itu heran. Kenapa? Karena Rasulullah belum pernah mengajarkan seperti ini. Lah kok dia ini setiap rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad? Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, saya ini kok menjumpai teman saya itu kalau membaca, kalau sholat di rakaat kedua mesti membaca qul huwallahu ahad. Nah, sahabat ini kan ingin meluruskan sebenarnya. Kalau memang itu merupakan bid'ah kan dikatakan bid'ah gitu loh. Tapi Rasulullah pun tidak serta-merta mengatakan begini, bilang kepada dia, itu bukan ajaran saya, tidak begitu. Tapi Rasulullah menyuruh lagi, coba kamu kembali lagi ke sana dan tanyakan, apa maksud dia? Kembali lagi. Lalu klarifikasi terhadap orang yang membaca qul huwallahu ahad setiap rakaat kedua itu. Apa yang kamu lakukan itu sudah kami sampaikan kepada Rasulullah. Dan kami diminta untuk tanya kamu. Apa alasan kamu membaca qul huwallahu ahad di rakaat kedua? Jawaban orang ini mengatakan, ana uhibbuha. Saya itu senang membaca surat Al-Ikhlas. Karena di surat Al-Ikhlas ini bicara masalah tauhid, bicara masalah sifat Allah, bicara masalah akhlak. Kan akhlak terhadap Allah itu. Jawaban itu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, innahu yuhibbuha. Alasannya karena dia itu senang membaca surat Al-Ikhlas itu. Apa jawaban Rasulullah? Qul lahu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan kepada dia bahwa Allah juga menyintai dia. Tentang surat Al-Ikhlas itu. Nah, itu yang barangkali kemudian sekarang dipakai dalil oleh sebagian kalangan kaum muslimin di sholat tarawih. Di rakaat kedua lah mesti membaca qul huwallahu ahad. Tapi kadang kita tanya apa dalilnya, itu banyak yang nggak tahu. Tapi faktornya ya dari itu tadi. Qul huwallahu ahad. Subhanallah. Surat yang mudah dihafal dan fadilahnya luar biasa. Lalu hadis berikutnya, wa an Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol alam taro ayatin unzilat hadil laila lam yura mithluhunna qattun.
Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, apakah kamu tahu ayat-ayat yang diturunkan malam ini yang tidak diketahui sepadannya sebelumnya? Kamu tahu apa? Kata Rasulullah. Ya tentu ini karena saking pentingnya sehingga sebelum menjelaskan itu sudah diletakkan pertanyaan terlebih dahulu biar ada perhatian. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, Kul a'udzu birabbil falak. Kul a'udzu birabbin nas. Ayat-ayat yang diturunkan malam ini dan itu tidak dikenal sebelumnya dan mempunyai fadilah yang agung adalah di surat Qul a'udzu birabbil falak dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang dua surat ini dikenal dengan nama Mu'awwadzatain. Dua surat dipakai sarana untuk minta perlindungan dari Allah dari segala kejahatan. Dari sini para jamaah, kebiasaan Rasulullah sebelum tidur, karena ini panjang hadisnya banyak, saya khawatir tidak cukup waktunya. Itu kebiasaan Rasulullah untuk menjaga dirinya dan minta perlindungan Allah dengan menjaga Allah melalui membaca surat-surat ini. Menjaga Allah tadi kan di depan sudah saya sampaikan zikir kepada Allah. Di antaranya adalah melalui membaca surat-surat ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Saya yakin jamaah sudah banyak yang tahu. Membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, tapi tangan diginikan. Dan letakkan di depan mulut. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falak sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, lalu tiupkan dan usapkan kepada tubuh yang bisa kita jangkau dengan tangan. Itu ajaran dari Rasulullah. Rasulullah kan sudah dijamin dilindungi Allah. Tapi kenapa melakukan itu? Itu adalah karakter seorang guru untuk biar dimengerti muridnya. Ya termasuk kita. Kalau atas kepentingan Rasulullah sendiri, nggak perlu Rasulullah melakukan itu semua. Tapi itu ajaran, dan yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Kadang saya juga lupa jamaah. Dan teringat itu kalau lagi galau, lagi ada apa gitu baru teringat. Nah oleh karena itu malam ini sekali lagi ini saya bacakan adalah karena kita sekarang masuk dalam kondisi yang banyak hal mengancam kita. Apakah ancaman dari alam, ancaman dari manapun. Tuh saya ini loh melihat media sosial lah, banyak ancaman toh. Sing sopo ku video lapor nanggone Pak Inggiu. Kalau Pak Inggi tidak segera memberi keputusan kami akan terjun di lapangan, ngono ku apa enggak? Termasuk sampean-sampean ini. Ingat bacaan-bacaan yang ringan itu. Bisa saja ada orang yang iri kita, mencelakai kita tidak dengan fisik. Tapi dengan ilmu yang dilarang agama, misalnya santet apa, itu jangan dikira tidak mungkin semua. Wong Rasulullah saja pernah mengalami itu. Senjata yang ampuh mengingat Allah dengan menjaga Allah. Gimana caranya? Baca itu surat-surat itu tadi. Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falak sampai selesai, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, usapkan di semua jasad. Dan Rasulullah menyampaikan, andai kata kita ditakdirkan mati saat itu, insya Allah mati kita masuk surga. Lu tadi sudah bilang, inna hubbaha adkhalakal jannah. Termasuk itu.
Nah ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita dan mudah-mudahan ingatan kita dimantapkan oleh Allah sehingga merealisasikan nasihat seorang guru, ikhfadillaha yahfaduka, termasuk kita ingat ini dalam rangka menjaga Allah itu. Dan insya Allah, Allah akan menjaga kita. Sudah isya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.